Pada bulan Ramadan ini, tol Cisumdawu sudah beroperasi secara penuh. Dari 7 gerbang tol yang beroperasi, para pemudik sejenak bisa keluar dari salah satu exit tol Cisumdawu untuk refreshing ke tempat wisata sebelum melanjutkan perjalanan mudik. Pada jelajah mudik kali ini, saya akan mengajak Anda menyusuri Tol Cileunyi-Sumedang-Dawan atau Tol Cisumdawu yang menghubungkan Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Pada musim mudik Lebaran tahun 2024 ini, untuk pertama kalinya Tol Cisumdawu beroperasi secara penuh dengan mengoperasikan 7 gerbang tol. Dimulai dari gerbang tol Jatinangor 1 dan 2, Pamulihan, Sumedang, Cimalaka, Paseh, Cisumdawu Jaya, dan gerbang tol Cisumdawu Utama. Memulai menyusuri tol Cisumdawu dari Cileunyi, saya pun terkesima dengan adanya terowongan kembar dengan panjang 472 meter yang menjadi ikon tol ini. Saya pun sangat menikmati perjalanan ini karena di sepanjang jalan tol ini menyuguhkan pemandangan hijau pegunungan. Namun karena tol ini memiliki kontur pegunungan, ada titik yang harus diwaspadai. Hal yang harus diwaspadai ketika melintasi tol Cisumdawu adalah titik kilometer 180. Karena di titik ini apabila terjadi hujan sering menyebabkan aquaplaning. Sehingga diimbau untuk para pengendara yang melintasi titik ini menjaga kecepatannya berada di 70 km per jam. Masih belum puas melihat pemandangan asri di kiri dan kanan jalan tol, rasa-rasanya saya ingin melihat secara langsung keindahan Sumedang dari atas ketinggian dengan menaiki para layang. Saya pun keluar sejenak dari tol Cisumdawu melalui exit gerbang tol Sumedang. Jarak dari pintu keluar gerbang tol Sumedang ke tempat para layang yang berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang ini kurang lebih 11 km dengan waktu tempuh 25 menit pada saat kondisi jalan yang lancar. Sebelum mencoba para layang, saya pun harus membayar tiket masuk Rp10.000. Sudah tak sabar ingin melihat pemandangan dari ketinggian, saya pun langsung menghampiri master tandem yang akan menemani saya untuk naik para layang. Oke, ini untuk pertama kalinya saya bakal nyoba untuk para layang. Karena saya pertama kali, jadi saya mau tahu ini kira-kira apa aja sih yang dibutuhin, Kang? Yang dibutuhin ya, untuk yang pertama itu harusnya itu sehat jasmani. Ya. Itu yang paling terpenting. Setelah itu peralatan. Nah, untuk peralatan untuk safety-nya itu biarkan kami. Oke. Karena kami sudah bersertifikasi, ada lisensinya, ada sertifikasinya juga, dan semua itu memenuhi syarat dan tentunya aman. Oke, aku harus pakai apa aja nih biar bisa terbang? Kalau untuk pakai apa saja, yang terutama ini ada untuk harusnya sendiri, untuk si passengernya. Oke. Ya, pakainya seperti tas saja, coba bisa pakai. Nah, setelah itu maaf kita klik dulu ini ya. Oke, ini ke sini. Ya, ini ke sini klik. Setelah itu ini mohon maaf. Ini ya. Nah, setelah itu baru kita Oke. Habis itu apa? Habis itu saya pakai peralatannya. Setelah pakai peralatannya, kita maju ke depan untuk terbang. Oke, jadi ini persiapannya cukup pakai helm sama kayak tas gitu ya buat nanti kita duduk gitu ya? Betul. Oke, ya. Untuk bisa terbang menjadi passenger, berat badan minimal 40 dan maksimal 100 kg. Sekali terbang, penumpang harus membayar Rp450.000 bersama master tandem. Sebelum terbang, master tandem memberikan pengarahan kepada saya. Saya deg-degan, terlebih ini kali pertama saya terbang menggunakan para layang. Dan kini saatnya saya terbang dari atas ketinggian 210 meter di atas permukaan laut di Bukit Kampung Toga Sumedang. Terbang selama kurang lebih 4 menit sambil menikmati keindahan alam Sumedang membuat saya benar-benar terkesima. Terbang menggunakan para layang tetap harus memperhatikan persyaratan, salah satunya kondisi cuaca. Nah, kita tuh terbang untuk di maksimal kecepatan angin itu di 20 km per jam.
Nah, itu kan untuk lebih ekstrimnya. Nah, untuk standarnya sih kita biasanya di main di bawah 15 km per jam. Dengan cuaca yang cerah dan tidak ada rintik hujan seperti itu. Kalau misalnya ada rintik hujan emang menyebabkan apa? Nah, untuk resikonya kan kalau parasut itu kan terbuat dari waterproof ya. Jadi menampung air, takutnya airnya masuk nanti akan berat, nanti jatuh ke bawah seperti itu. Puas menikmati pemandangan alam dari atas ketinggian, kini saatnya saya melanjutkan perjalanan menyusuri Tol Cisumdawu sampai gerbang tol terakhir yaitu exit Tol Cisumdawu Utama. Sepanjang menyusuri Tol Cisumdawu terdapat rest area sementara bagi para pemudik di kilometer 203 plus 400. Di sana terdapat tempat makan dan toilet. Namun saat tim mendatangi rest area tersebut belum terdapat tempat pengisian BBM. Menurut Rizal Nur, manajer divisi manajemen lalu lintas PT Citra Karya Jabar Tol selaku pengelola Tol Cisumdawu, mengenai BBM pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Dan pada H-15 Lebaran sudah akan disiapkan BBM di rest area tersebut. Pihak pengelola juga memprediksi akan ada peningkatan jumlah kendaraan selama mudik Lebaran 2024 ini. Jumlah kendaraan pada hari biasa rata-rata 20.000 kendaraan. Nantinya di arus mudik dan balik diprediksi akan ada 45.000 kendaraan per hari yang melintasi Tol Cisumdawu. Prediksi kami untuk Lebaran tahun ini, dasar kami pada saat pelaksanaan Nataru kemarin, titik yang memang menjadi rawan kepadatan yaitu di exit Sumedang, nantinya kemudian di Cisumdawu Utama. Yang kami lakukan antisipasinya itu tadi pembukaan lajur reversible, kita memaksimalkan lajur exit maupun entrance untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan atau antrian di gerbang tol, dan juga tadi penambahan mobile rider kita siapkan masing seluruh gerbang tol. Karena antisipasi kita juga di gerbang tol Jatinangor pada saat terjadi kepadatan di exit Cileunyi akan ada pengalihan arus lalin menuju keluar Jatinangor maupun keluar Pamulian untuk alternatif menuju Garut maupun Tasik. Di sepanjang tol terdapat 11 jalur penyelamat kendaraan dari arah Bandung-Cirebon dan Cirebon-Bandung. Rizal menambahkan, sepanjang jalan tol Cisumdawu ini terdapat 85 titik CCTV dan 1 traffic counting untuk membantu pihak kepolisian melakukan cara bertindak. Ya, saya baru keluar dari exit tol Sumberjaya di Majalengka. Dan ini merupakan perjalanan yang saya tempuh dari Tol Cisumdawu kurang lebih 63 km. Tol Cisumdawu sendiri terintegrasi dengan Tol Cipali, di mana Tol Cipali ini mengarahkan bisa ke kota Cirebon, Kuningan, bahkan ke Jawa Tengah seperti Semarang. Nah, bagi Anda warga Bandung atau daerah sekitarnya yang ingin melakukan perjalanan mudik ke Jawa Tengah, salah satunya bisa memasuki Tol Cisumdawu karena terintegrasi dengan Tol Cipali dan ini bisa lebih menghemat waktu Anda. Mita Handayani, Sidki Irfan, Majalengka, Jawa Barat.